percaya Tuhan berkolor, kamu percaya Yesus adalah anak Allah, the eternal son of God, mereka akan mencibir kamu. Tuhan kok punya anak, waktu lahir siapa bidannya? Kamu percaya jalan keselamatan itu satu-satunya melalui agama, itu sesuatu yang kudus di mata kamu, Daniel, sebagai seorang Kristen? Nah, sekali lagi ya, ini bukan soal ajaran mana yang benar dan ajaran mana yang salah ya. Ini bukan konteks dan tujuan dari video. Tapi Daniel, kata-katamu itu, kalau kamu benaran orang Kristen, itu adalah kata-kata yang sangat amat mendukakan hati Roh Kudus. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, seluruh ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat seluruh ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menanggapi ya sebuah video dari seorang Deki Ngadas yang kembali dia itu kepanasan, dan dia itu seperti tidak suka apa yang disampaikan oleh seorang Bang Daniel Mananta setelah adanya unclean spirit, dan kini Bang Daniel Mananta membuat heboh orang-orang gereja, orang Kristen lagi. Nah, sahabat alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan untuk menanggapinya, mari kita simak bagaimana ungkapan atau ya komentar tanggapan dari seorang Deki Ngadas terhadap Bang Daniel Mananta ini. Saya hanya akan highlight kata-kata Daniel sebagai berikut yang menurut saya mengatakan segala sesuatu tentang Daniel terkait dengan isu ini. Jadi, kalau misalnya lu tanya gue, di mata lu, Islam itu apa? Sesuatu yang kudus. Masya Allah. Gue diam lu langsung. Oke. Gue merinding. Yap. Saya juga merinding, tapi bukan karena terkagum-kagum dengan kebenaran kata-kata Daniel. Saya merinding karena anak muda ini terlihat seperti burung yang starving, yang kelaparan banget, sementara tinggal di dalam lumbung yang penuh dengan padi ya. Saudara-saudara, ini zaman internet, zaman kecanggihan teknologi, kemudahan akses informasi. Informasi apa saja yang saudara butuhkan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, saudara bisa dapatkan. Apalagi saudara sebagai seorang public figure yang memberikan pengaruh kepada banyak orang melalui acara-acara Anda di hadapan publik. Anda tampil sebagai orang yang ignoran, mengatakan hal-hal yang ignoran, itu sangat sulit untuk dimengerti. Tapi jauh lebih serius daripada itu, saudara, saya juga sangat amat merinding karena melalui statement itu sebenarnya secara substansial anak muda ini telah mengkhianati iman Kristennya. Dia bisa saja masih menjadi anggota gereja atau pada kesempatan-kesempatan tertentu terlibat dalam acara-acara gerejawi, tapi secara substansial statement tadi memperlihatkan Daniel telah memisahkan dirinya secara iman dari kekristenan. Nah, sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan ini ya kita potong dulu sebentar. Apa yang disampaikan oleh seorang Bang Daniel ini mengatakan bahwa Islam itu kudus. Iya, kudus karena sudah benar apa yang terjadi, apa yang ada dalam Islam, dan apa Islam itu, bagaimana Islam itu memang kudus. Bagaimana telah kita mengetahui bahwa seorang Bang Daniel Mananta ini sangat mempelajari ajaran Islam atau agama Islam ya. Jadi itu adalah penemuan sendiri oleh Bang Daniel, yang ditemukan oleh Bang Daniel sendiri, Islam itu kudus. Nah, si Bang Deki Ngadas ini ngoceh katanya dengan mengeluarkan statement atau perkataan Bang Daniel itu yang merupakan penemuan Bang Daniel sendiri mengatakan Islam itu kudus. Seorang Deki Ngadas menyebutkan bahwa Bang Daniel ini telah memisahkan diri dari gereja atau kekristenan, yang padahal menurut info bahwa Bang Daniel itu belum masuk Muslim ya waktu mengatakan Islam kudus itu. Nah, sahabat ikhwan fillah, sebenarnya itu ada hak bagi seorang Bang Daniel Mananta apabila dia mengatakan Islam itu kudus, karena itu sudah dengan apa yang dirasakan oleh Bang Daniel Mananta. Nah, terus sahabat ikhwan fillah, yang tidak patutnya ya apa yang dikatakan oleh Deki Ngadas seperti ini. Dalam kesempatan yang sama, Deki Ngadas menyebutkan atau tentang agama Islam. Coba perhatikan. Teologi Islam, Daniel, Tritunggal ditolak, ketuhanan Yesus ditolak, ketuhanan Roh Kudus ditolak, kematian Yesus sebagai korban penebusan dosa kita, dan kebangkitannya mengalahkan maut
bangkit secara fisik dari kematian, itu semua persis ditolak. Status Yesus sebagai the eternal Son of God, anak Allah yang kekal, juga ditolak di dalam teologi Islam. Nah, kalau kamu belum nangkap juga Daniel, otak dan hatimu sudah membatu, saya ulangi lagi poin-poin tadi dengan sedikit lebih konkret. The gospel itu bukan hanya tidak ada di dalam Islam. The gospel yang merupakan ekspresi dari kasih Allah yang unconditional, yang tidak bersyarat, itu tidak ada di dalam Islam. Bukan hanya tidak ada, tapi ditolak. Dan bukan hanya ditolak, tapi ditolak secara determinatif, secara ofensif di dalam teologi Islam. Semua yang kekristenan terima sebagai pilar-pilar kebenaran dianggap sebagai penghujatan teologis di dalam teologi Islam. Kamu percaya Allah Tritunggal, mereka sebut kamu syirik. Kamu percaya Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia, mereka akan mengolok, mengejek, mencela kamu. Kamu percaya Tuhan berkolor. Kamu percaya Yesus adalah anak Allah, the eternal Son of God, mereka akan mencibir kamu. Tuhan kok punya anak, waktu lahir siapa bidannya? Kamu percaya jalan keselamatan itu satu-satunya melalui pengorbanan Yesus sebagai korban penebusan dosa, mereka akan sebut itu Tuhan kok membunuh anaknya sendiri. Nah, pertanyaan saya untuk Daniel adalah pertanyaan yang sederhana. Sebuah agama yang persis menolak semua pilar-pilar teologis fundamental, mendefinisikan iman Kristen ditolak. Dan bukan hanya ditolak, tapi menganggap semua pilar teologis itu sebagai penghujatan. Sebuah agama dengan sikap determinatif yang resistensif, menolak dengan sangat tajam semua pilar-pilar itu. Agama itu sesuatu yang kudus di mata kamu, Daniel, sebagai seorang Kristen. Nah, sekali lagi ya, ini bukan soal ajaran mana yang benar dan ajaran mana yang salah ya. Ini bukan konteks dan tujuan dari video. Tapi Daniel, kata-katamu itu, kalau kamu benaran orang Kristen, itu adalah kata-kata yang sangat amat mendukakan hati Roh Kudus, Daniel. Dan bukan hanya itu, tapi melukai hati orang-orang Kristen yang telah mempertahankan, memberitakan, membela iman Kristen itu, the gospel itu, dengan harga yang sangat mahal sejak hari pertama lahirnya kekristenan sampai dengan saat ini terutama di dalam NKRI. Nah, baiklah sahabat Rihwantillah, itu video dari seorang Bang Deki Ngadas selanjutnya ya, yang mengomentari atau menanggapi tentang pernyataan Bang Daniel Mananta menyebutkan Islam itu kudus. Anehnya kok Bang Deki Ngadas ini malah membawa-bawa agama Islam. Padahal yang mengatakan itu kan bukan agama Islam ya. Bang Daniel itu belum menjadi seorang mu'alaf waktu mengatakan Islam itu kudus. Itu hanya penempuan dan apa yang dirasakan oleh Bang Daniel Mananta. Tetapi anehnya ini, Deki Ngadas ini kok ya kepanasan kolojotan gini ya, mendengarkan bahwa Islam itu kudus. Dia mengatakan bahwa ajaran Tritunggal, Trinitas, dan ya yang lainnya tentang Yesus, agama Islam itu menolak. Sudah sangat jelas bahwa ajaran Islam dan ajaran Kristen itu ya berbeda keyakinan. Keyakinan mereka menuhankan, bertuhan kepada Nabi Isa alaihi wasallam atau ya Yesus yang dianggap mereka sebagai Tuhan. Sedangkan kami orang Islam itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, yakni yang mengutus Nabi Isa alaihi wasallam atau yang mereka sebut Yesus. Jadi sudah jelas ya, apa yang diyakini oleh kita sebagai umat Islam dan keyakinan mereka sebagai orang-orang Kristen itu berjauhan sekali, sangat patah sekali. Kami bertuhan kepada yang mengutus, sedangkan mereka bertuhan, menuhankan yang diutus, yakni Nabi Isa atau Yesus itu sendiri. Tapi ini sangat aneh dan lucu sekali Bang Deki Ngadas ini. Kenapa mesti membawa-bawa Islam, berbandingkan Islam? Sudah jelas Islam itu kudus. Nah, sahabat ikhwan fillah, itulah yang tidak patut ya dari seorang Deki Ngadas ini. Padahal kalau dia memang kepanasan, tidak enak dengan apa yang disampaikan oleh Bang Daniel Mananta, seharusnya dia langsung saja Bang Daniel Mananta tidak perlu membawa ajaran Islam, tidak perlu membanding-bandingkan agama Islam, karena sudah pasti akan berbeda, karena Tuhannya berbeda. Tetapi ingat sahabat ikhwanillah, tauhid berkata siapapun orangnya, apapun agamanya, dimanapun tempat tinggalnya, maka Tuhannya tetap Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka tidak mengakuinya. Orang kafir, orang Kristen, Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut ilmu tauhid, la ilaha illallah. Itu wajib kita yakini. Sedangkan mereka hanya tidak meyakini, mereka tidak mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan mereka. Padahal Allah menungkapkan sekian, inni anallahu la ilaha illa ana. Ini sesungguhnya kami, la Allahu itu adalah Allah, la ilaha illa ana,
tidak ada Tuhan selain kami, selain Allah Subhanahu wa taala. Itu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, baiklah sahabat ikhwan fillah, itulah sikap atau tanggapan dari seorang Bang Reki Ngades yang menunjukkan ketidaksukaannya tentang penemuan seorang Bang Daniel Mananta tentang Islam yang kudus. Baik, mohon maaf bila ada kata khilaf. Akhir kata, hadana Allah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.